Halo, jumpa lagi dengan saya Sandi Pet Ranger di podcast Ruang Taktik episode yang keempat. Di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu seorang analis pertandingan juga yang aktif berkontribusi dalam website luar negeri. Apa itu websitenya? Kita akan jelasin website itu. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar dengan nama totalfootballanalysis.com. Dan kita akan belajar dari narasumber gimana cara dia melakukan analisis secara rutin ya untuk website ini. Memang akan terdengar sangat teknis sekali, nanti teman-teman bisa tulis atau cukup didengarkan aja juga bisa. Kita simak tips-tips dari beliau agar kita bisa melakukan analisis suatu pertandingan. Oke, let's check it out. Halo Mas Patrick, sekarang lagi sibuk apa nih? Halo Mas SBR, saya sekarang lagi sibuk nulis freelance untuk situs Total Football Analysis, sama nulis buat satu blog olahraga juga. Oh, ada blog olahraga sendiri ya? Iya, sebenarnya sama temen sih. Oh, sama teman. Iya. Iya. Lalu dengan adanya lockdown seperti ini masih sibuk juga nulisnya, atau ada fitur-fitur khusus gitu di tulisannya? Sebenarnya kalau dalam masa lockdown ini kan sepi pertandingan sepak bola ya. Iya. Jadi analisisnya saya nggak bikin analisis pertandingan, tapi bikin laporan pemain. Oh, Kayak seperti iya. minggu lalu saya ya bikin di Total Football Analysis itu bikin laporan tentang Odion Ighalo yang di MU lagi naik gitu. Iya. Terus untuk minggu depan rencananya ada satu pemain Hertha Berlin yang juga pemain baru lagi naik juga. Saya bikin laporan tentang itu. Ibaratnya scouting ya. Ya, scout report. Oke, jadi teman-teman yang mendengarkan ini, kita sering mention tadi Total Football Analysis itu apa. Dan Mas Patrick ini salah satu dibilang kontributor dan penulis ya di website tersebut ya? Bisa freelance writer, penulis freelance lah kira-kira. Iya. Jadi Total Football Analysis ini teman-teman bisa cek langsung totalanalysis.com ya. Kalau situsnya totalfootballanalysis.com. Iya. Jadi di situ beberapa konten kayaknya free. Cuman banyak konten yang memang harus berlangganan sih. Ada beberapa konten yang dulu free, memang dulu free, tapi sekarang udah berlangganan. Nah, kebetulan SBR sendiri juga berlangganan. Itu untuk aksesnya aja sih sekitar 2 pound sterling. Kalau kurs sekarang 36.000 lah, 18.000 pounds, atau kalau 20.000 ya 40.000 lah sebulannya itu. Tapi di Total Football Analysis juga punya konten lain berupa majalah ya, Mas Patrick ya? Iya betul, majalah yang dipublikasi setiap bulan sekali. Kalau boleh tahu konten-konten majalahnya seperti apa aja ya? Kalau konten majalahnya itu mulai dari analisis pelatih, terus juga analisis tim. Misalkan lagi ada tim yang lagi naik nih. Oke. Terus kemudian analisis pemain yang juga lagi naik. Iya. Biasanya pemain-pemain muda. Terus juga ada konten kepelatihan. Misalkan gimana cara ngelatih build up, atau gimana cara ngelatih kiper, kayak gitu-gitu. Nah, itu cukup menarik sekali ya dari isi majalah dari Total Football Analysis ini. Kebetulan yang tahun 2019 kemarin juga ada beberapa yang digratiskan kemarin. Nggak tahu untuk semua apa, karena saya sendiri udah berlangganan ya, dapat beberapa konten yang gratis itu ya. Dan itu nggak cuman Liga Inggris atau liga-liga populer ya. Bahkan yang majalah yang gue baca kemarin itu ada Manchester City Women kemarin. Jadi gimana sih Total Football Analysis ini, analisnya
melakukan analisis ke tim-timnya yang under Manchester City Group, iya kan? Manchester City Group ya? City Group atau apa? Itu dianalisis semua, mulai dari yang women, terus under Pep, terus satu lagi yang kayak franchise-nya lagi yang kayak apa sih? Yang di LA kayak gitu-gitu ya? Itu di iniin filosofinya apa? Yes, betul. Di analisis gitu loh, apakah sama Diulas apa enggak lagi. ternyata. Ya, diulas. Ternyata secara filosofi uniknya filosofinya hampir sama gitu di City Football Group-nya ini. Itu salah satu kontennya di Total Football Analysis. Jadi teman-teman yang belum tahu bisa klik di websitenya dan di situ ada tulisan dari analisis pertandingan ya Mas Patrick ya dari betul. Mas Patrick sendiri. Saya biasa nulis analisis pertandingan sih. Biasa sih Liga Primer gitu. Liga Primer ya. Terus karena ya lockdown ini info Mas Patrick tadi ya ada scout report. Jadi teman-teman kalau pengen tahu kemarin Odion Igalo, terus gue pernah lihat juga si Bruno Fernandes, terus banyak lah pemain-pemain kayak Haaland dan segala macam tuh pemain-pemain yang udah lagi ya memang lagi inilah lagi in. Yes. Iya. Terus apa lagi Mas? Kalau di Total Football Analysis itu dia banyak cakupan kompetisinya. Kayak tadi Mas SBR bilang, dari liga-liga top, dari Liga Primer, Serie A, La Liga, Bundesliga, bahkan sampai juga MLS, sampai juga yang terbaru ini Liga Jepang, J-League gitu. Jadi makin lama makin meluas. Bahkan juga sepak bola wanita. Iya, sepak bola wanita benar. Nah, tahun lalu itu kan ada Piala Dunia Wanita. Nah, kami bikin ada satu majalah khusus yang mengulas tentang taktik dari semua tim yang ikut gitu. Oke, menarik. Jadi kontennya ini udah banyak sekali ya. Banyak. Teman-teman bisa langsung cek aja deh. Dan Mas Patrick ini salah satu kontributor penulisnya dan beberapa orang Indonesia juga ada ya. Ya, saya nggak cuma saya sendiri kok, orang Indonesia yang di situ gitu. Iya, ada pernah tulisan yang lain juga pernah saya lihat dari Indonesia juga ada. Oke, selain di Total Football Analysis dan blog, terus Mas Patrick sendiri udah pernah ngerjain apa aja ini? Selain itu, saya sih pernah nulis di Pandit sebagai kontributor. Cuma nggak lama ya, maksudnya nggak jadi penulis tetap gitu, jadi penulis lepas aja. Itu sebenarnya mungkin bikin analisis tapi yang lebih singkat aja, yang lebih ringan dibanding dengan di Total Football Analysis kayak gitu. Oke, iya. Terus kalau di tempat lain? Di tempat lain sih, saya juga pernah diajak untuk nulis buat Technical Study Group Liga 1. Nah, jadi itu nulis analisis pertandingan, ya kurang lebih sama sih dengan yang saya kerjain biasa, cuma lebih beda ini aja, beda bentuk tulisannya. Kalau di situs biasanya bentuknya artikel, esai gitu. 1.500 kata kayak gitu. Sedangkan kalau kemarin di Technical Study Group Liga 1, dia bentuknya lebih ke poin-poin aja sama ada gambar-gambarnya juga. Oke, jadi lebih lebih untuk data ya kalau lebih untuk data. Kebetulan kita sama SBR sama Mas Patrick ini ada di grup yang namanya kickoff.id itu, dan di situ memang banyak teman-teman yang diundang yang suka melakukan analisis, terus yang di media juga, dan beberapa malah ada analis pro, artinya udah pekerjaan analis sudah dilakukan gitu, udah jadi pekerjaannya gitu. Dan seperti yang diceritakan Mas Patrick itu salah satunya dimasukkan di grup itu, Technical Study Group itu juga untuk melakukan analisis di Liga 1, dan memang kontennya nggak dipublish ya Mas ya? Iya, nggak dipublish.
nambah data mereka untuk mereka sendiri yang analisis gimana sih perkembangan taktik di Liga 1 secara Iya, khusus benar. kayak gitu. Kebetulan SBR juga sempat ikut, tapi yang ya sempat beberapa pertandingan juga diminta juga. Tahun sebelumnya juga pernah yang Elite Pro Academy itu, tapi divisinya nggak tahu, beda kayaknya. High Performance Kenapa? Unit atau apa gitu namanya kemarin, Oh, lupa. Tapi sama dari Coach Ganesha juga kemarin. iya. Terus nah kita akan ini nih ke hal-hal yang lebih teknis nih sekarang nih, karena kan Iya. untuk melakukan analisis itu kita kemarin udah ngobrol dengan penulis dari Pandit, juga ngasih tahu apa aja yang dilakukan. Nah, kita lebih teknis lagi nih untuk membuat analisis pertandingan itu. Banyak teman-teman yang pengen belajar kan, pengen tahu juga gimana sih caranya bikin gitu. Dan beberapa juga ada yang DM gue juga, DM saya juga, ngasih tahu ngasih ngasih analisisnya seperti ini gitu. Ada yang minta feedback seperti itu juga gitu. Nah, ini untuk Mas Patrick sendiri, untuk dapat melakukan analisis pertandingan yang bisa dibaca di website, yang bahkan website luar negeri gitu, langkah-langkahnya apa aja sih, Mas? Nah, mungkin kalau ada 3 langkah besar. Pertama, persiapan. Kedua, ketika nonton pertandingannya. Terus yang ketiga, ngerjain analisisnya gitu. Oke. Nah, pertama nih persiapan. Kenapa persiapan itu menurut saya paling penting sih. Maksudnya kita dari situ bisa belajar untuk nanti tahu nih apa yang akan ditonton, tahu nih apa yang akan dicari kayak gitu. Yuk. Pertama, kalau di persiapan, saya biasanya baca analisis pertandingan dari kedua tim yang akan main. Misalkan yang akan main nanti Chelsea lawan Manchester City. Nah, Yuk. saya kalau bisa sehari sebelumnya udah baca tuh 5 artikel tentang Chelsea, 5 artikel tentang City gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk cari tahu si Chelsea nih kemarin mainnya gimana ya. Terus si City juga mainnya gimana. Iya. Nah, apa yang dicari itu bisa aja dari formasinya. Biasanya pakai formasi apa? Misalkan 4-2-3-1 kah, 3-4-3 kah, dan lain sebagainya. Okay. Kemudian juga saya nyari pola taktik yang sering muncul. Misalkan kalau Chelsea, waktu itu Chelsea sering main dari sayap. Nah, berarti saya lihat lagi apakah di pertandingan-pertandingan terakhir mereka juga main dari sayap atau ternyata ada yang beda gitu. Iya. Nah, jadi saya cari tahu lah itu untuk nanti sebagai patokan saya ketika nonton pertandingan. Iya. Itu persiapan yang pertama. Terus kemudian persiapan yang lebih teknis mungkin siapin sarana prasarana tuh jangan mepet-mepet gitu. Misalkan kalau kita mau nonton di TV atau di laptop yang pakai streaming, siapinlah 10-15 menit sebelumnya tuh udah ada gitu. Jadi bukan 5 menit sebelumnya baru disiapin terus pas main udah telat 2 menit gitu kan, jadi nggak enak gitu kan. Jadi kalau bisa udah ada sebelumnya. Iya, karena sorry ya saya potong silakan. dikit, karena sekarang pun dari sisi kick off itu udah ada taktiknya sendiri ya di IPL, seperti taktik kayak blocking yang menendang itu kayak di mana, NFL ya, atau di football itu ya. Sampai kemarin Michael Cox sendiri pernah nge-tweet, saya sedang menganalisis taktik kick off dan menonton 100 apa berapa kick off gitu di IPL gitu. Dia nge-tweet seperti itu gitu. Sampai ada yang di bawah ada yang reply itu get alive dude gitu. Kayak gitu. Ya, jadi memang kalau kita ketinggalan itu juga ketinggalan salah satu taktik yang dilakukan. Seperti kalau yang kelihatan tuh memang Bournemouth kayak gitu, terus Burnley yang suka main long pass itu bakal dan lawan pun juga merespon dengan melakukan pressing langsung ke pelaku si long pass ini. Itu jadi ya
kalau kita ketinggalan nggak bakalan ketinggalan juga sih apa taktik yang di awal sendiri, yaitu taktik dari kick off itu. Oke Mas, kita Yes. aja lanjut. Terus saya sih biasanya nyiapin alat tulis ya, misalkan bolpen, buku kayak gitu. Karena saya biasanya pas pertandingan tuh nanti bakal nyatet. Nah, jadi untuk nonton pertandingan dan analisis, saran saya sih juga kalau bisa jangan sambil nonton bareng. Soalnya Iya. berisik, banyak distraksi, banyak gangguan, terus iseng-iseng lah ngambil makanan atau minum gitu kan, jadi nggak fokus terus gitu. Jadi sarannya sih kalau bisa nontonnya sendiri atau ya paling berdua gitu. Jadi nggak dalam acara nobar yang bisa sampai ratusan orang gitu. Iya, oke, benar. Nah, Heeh. itu untuk Persiapan. persiapan. Kemudian untuk pas nonton pertandingannya, pertama yang paling terutama sih kita mesti fokus ya. Maksudnya ya kalau nonton pertandingan ya nonton aja gitu, nggak usah sambil main HP, nggak usah sambil ngapa-ngapain Iya. yang malah ngeganggu lah gitu. Heeh. Oke. Terus kemudian kedua, ketika nonton usahakan pandangan mata kita luas gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kita nggak ngelihat bola doang, tapi kalau Iya. bisa lihat ke seluruh sisi lapangan yang kelihatan, maksudnya seluruh bagian layar yang kelihatan lapangan itulah kita lihat gitu. Jadi Iya, kita bisa lihat kalau ada pemain yang di sayap lagi gerak, atau kita bisa lihat temennya diem doang. Jadi kita nggak cuma lihat bola kayak gitu. Iya. Iya, ini tapi juga jadi tantangan kita yang nonton dari layar kaca ya, terutama kita kalau nonton seperti di Vitality Stadium gitu, Ya, itu kameranya sangat 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 rendah sekali. Jadi nggak ya itu. cakupannya nggak luas gitu. Itu ada triknya nggak, Mas Patrick, Nah, untuk sebenarnya sih kalau untuk misalkan pertandingan ya misalkan tim yang stadionnya kameranya kurang bagus gitu kayak Chelsea, Stamford Bridge itu menurut saya kurang bagus. Terus kayak Bournemouth juga kameranya kurang bagus gitu. ya, Karena kan dari agak datar gitu kan, bukan yang tinggi kayak nggak tinggi. Tottenham atau Liverpool. Atau yang ekstrim La Liga lah. La Liga tuh Ya, sangat tinggi sangat sekali enak gitu. sekali buat untuk Ya. analisis itu. Heeh. Nah, cuma saya sih biasanya kalau boleh milih, saya sih berusaha menghindari tim-tim yang stadionnya kameranya nggak enak. Misalkan Oh kalau Chelsea gitu. main di kandang tuh saya jarang mau, atau kalau apalagi Bournemouth. Tapi pun kalau misalkan uh, kebetulan Harus. dapatnya kayak gitu, ya usahakan aja sih. Maksudnya usahakan untuk melihat seluas mungkin, dan kalau bisa Iya. imajinasinya juga jalan. Nah itu imajinasi itu. Tapi saran saya kalau pemula, maksudnya baru mau mulai analisis gini, sarannya ya cari pertandingan yang sudut pandang kameranya tinggi gitu, yang kelihatan semua lapangannya. Misalkan Liverpool, MU, Barcelona, Barcelona. kayak gitu-gitu, yang jelas lah sudut pandangnya. Iya. Ngomongin soal imajinasi tadi ini ada sedikit tips sih dari SBR sendiri. Kalau SBR untuk mengimajinasikan atau mengimajinasikan apa yang nggak kelihatan itu biasanya pakai ngitung pemain. Jadi kita harus ngitung cepat gitu. Oh, Jadi pemainnya misalkan formasinya pakai 4 nih, 4 gitu. 4 back gitu di belakang. Nah, satunya nggak kelihatan. Berarti kita tahu ada satu pemain yang nggak kelihatan gitu. Ya. Misalkan yang di kamera cuma 3. Oh, berarti ada satu di sini ada pemain back sayapnya yang nggak kelihatan nih gitu. Atau kalau lagi nyerang juga kita mesti ngelihat misalkan nonton MU gitu, sayap kanannya nggak kelihatan, tapi kita tahu di situ ada sayap kanannya Aaron Wan-Bissaka atau Daniel James yang di sana gitu. Seperti itu sih, imajinasi itu juga bisa dilatih dengan itu tadi, dengan menghafal pemain dan ngitung jumlahnya. Kita di kamera itu terlihat berapa orang gitu. Itu tips dari SBR sih. Tapi Ya, memang itu agak sulit juga memang kalau nggak punya imajinasi itu. Nah, itulah menurut saya kenapa persiapan penting ya. Maksudnya ketika di persiapan kita udah bisa ngira-ngira formasinya, terus kita kan pasti bisa ngira juga, oh di
posisi ini ada si pemain ini nih. Kalau nggak kelihatan kamera kan kita bisa ngira kayak gitu juga. Jadi Iya, benar. itu bisa imajinasiin. Iya, oke. Terus lanjut. Nah, terus kemudian tadi kan pas persiapan kita udah belajar, misalkan si Chelsea taktiknya A, B, C gitu. Terus kita coba tonton pas di pertandingan itu mereka pakai taktik yang sama atau enggak. Iya. Nah, kalau pakai ya baik mereka pakai taktik yang sama maupun kalau misalkan ada perubahan, ya itulah nanti yang kita catat gitu. Iya. Nah, Itu. jadi benar-benar ya ketika fokus dan sudah punya patokan apa yang dicari, jadinya lebih gampang untuk menganalisis. Iya, tapi kalau saya rasa sih teman-teman kita yang mau belajar itu kesulitan di ngelihat taktiknya gitu. Maksudnya untuk membaca taktik yang digunakan ini kesulitannya itu ada tips nggak dari Mas Patrick? Sebenarnya yang paling utama, yang paling gampang ngelihat formasinya dulu. Misalkan ya kalau formasi kan kelihatan tuh, apalagi kalau lagi nggak megang bola kan, 4-4-2 misalkan, atau ya 4-3-3 kayak gitu. Nah, terus kemudian sedangkan kalau nyerang kita juga bisa ngelihat, misalkan ada tim yang pemain sayapnya ke dalam semua, kayak Everton biasanya. Iya. Atau kayak sedangkan kalau MU pemain sayapnya di luar kayak gitu. Iya, nempel Nah, di itu sih jadi lebih ke arah yang paling sederhana adalah posisi pemainnya di mana dulu, itu yang paling gampang untuk analisis. Untuk nanti misalkan mau mikir dia pola operannya kayak gimana, itu nanti belakangan lah. Tapi posisi pemain dulu yang paling gampang kayak gitu. Iya, benar. Karena beberapa tim juga ada yang detail penyerangannya itu juga sepertinya nggak dibebaskan gitu oleh manajer. Ada beberapa tim yang seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat kayak seperti City atau Liverpool itu memang si Pep Guardiola kan sangat detail sekali bahkan langkah-langkahnya itu ada. Terus kita tahu 20 zonanya Pep Guardiola itu juga untuk lebih memperdetail ya semua lah, mulai dari pergerakan tanpa bola dan serangan itu biar lebih detail aja sih. Nah, ada beberapa tim yang nggak pakai seperti itu lebih sulit, trennya itu lebih sulit lebih sulit dianalisis ya, diulas tim-tim yang seperti itu menurut saya seperti itu. Kemudian kalau saya misalkan kita sudah selesai nih nonton babak pertama. Nah, jadi kan ada jeda waktu tuh 15 menit. Ya. Nah, saran saya sih biasanya saya catat taktik-taktik yang dipakai ketika 15 menit itu. Jadi, saya nyatetnya bukan pas sambil nonton, karena itu kan kalau saya sambil nonton sambil nyatet ketinggalan. Bikin nggak fokus. Ya, ketinggalan lah, bisa apalah. Nah, jadi pas nonton tuh saya simpen dulu di otak, baru nanti ketika halftime saya coba catat sedapatnya lah, semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, selanjutnya nonton lagi babak kedua. Nah, tadi kan kita di babak pertama udah punya patokan nih, si tim A mainnya gimana, tim B mainnya gimana. Nah, untuk di babak kedua kita coba cari mereka ada berubah taktik nggak, ada berubah posisi pemainnya nggak, atau ada berubah formasi nggak, atau apa, atau pergantian pemain nggak ya, atau ada pergantian pemain. Nah, kayak gitu-gitu kita coba ingat-ingat dengan dibandingkan yang tadi di babak pertama kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu, setelah nonton sampai selesai, barulah kita lanjutin lagi catatan yang tadi yang dibuat pas halftime, pas jeda waktu istirahat. Kita selesain analisis kita. Sebenarnya di situ sih lebih ke arah, kalau saya sih biasanya poin-poin aja ya, maksudnya ya supaya saya ngerti gitu. Jadi singkat-singkat aja. Ya, yang penting taktik kedua tim tuh udah jelas kayak gitu. Iya, itu setelah pertandingan ya. Iya. Nah, biasa kan setelah pertandingan kan kalau sepak bola itu kan di antara jam 9 malam sampai jam 5 pagi lah. Biasanya ya kan. Jadi saya tuh setelah nonton dan bikin catatan nggak langsung analisis.
saya istirahat dulu karena ya penting untuk sekali. kerja analisis juga perlu energi tersendiri kayak gitu. Iya benar. Jadi istirahat dulu lah, baru nanti besoknya lanjutin lagi. Oke. Kemudian yang ketiga inilah saya ngerjain analisis dari yang bentuknya catatan jadi tulisan artikel. Pertama gimana? Pertama saya nonton lagi pertandingannya. Oke. Kalau di Total Football Analysis itu dia pakai satu layanan yang namanya Y-Scout. Kemarin disebut sama Mas Zikri di podcast sebelumnya. Ya, di episode sebelumnya kalau teman-teman belum dengerin, itu ada tools buat analisis yang sebelumnya disebut Instat gitu oleh Mas Zikri. Terus di episode ini Mas Patrick pakai Y-Scout. Nah, seperti apa penjelasannya? Coba dijelasin lagi Y-Scout ini toolsnya seperti apa? Sebenarnya di Y-Scout ini rekaman pertandingan itu akan tersedia kira-kira 4-6 jam setelah pertandingan selesai. Misalkan Chelsea lawan City selesainya tengah malam. Paginya udah ada nih nanti. Oke. Nah, jadi saya tinggal masuk Y-Scout terus tinggal download gitu. Nah, sayangnya Y-Scout ini berbayar. Jadi pun di Total Football Analysis kami pun pakainya bagi-bagi gitu. Jadi satu akun bagi-bagi karena emang mahal gitu. Jadi emang ya kayak gitu. Itu full pertandingan apa potongan gitu ya? Atau udah ada penjelasannya ketika misalkan ada syuting di menit berapa gitu? Kalau Y-Scout itu lengkap banget sih Mas. Maksudnya kita bisa download pertandingannya full. Oke. Sampai dengan bahkan ada 3 opsi kualitas gambar. Bahkan sampai yang full HD ada gitu. Oke. Kemudian untuk setiap pemain biasanya juga ada ininya. Klip-klipnya masing-masing. Misalkan Chelsea lawan City lah lagi-lagi. Nanti Y-Scout itu udah punya ketika udah ditampilin di situs mereka tuh udah punya klip-klip tendangannya Tammy Abraham misalkan. Atau aksi bertahannya Nicolas Otamendi. Oh iya. Atau operan terobosannya Kevin De Bruyne 10-10-nya ada semua mereka klipnya kayak gitu-gitu. Oke. Jadi memang sangat membantu sih untuk analisis, baik untuk analisis pertandingan, analisis tim maupun kalau mau analisis pemain kayak gitu. Oke. Nah, kembali lagi kenapa saya nonton rekaman pertandingan? Pertama, saya itu biasanya untuk ngambil screenshot, ngambil gambar. Karena gini, ada situs-situs analisis yang coba pakai analisis dengan jelasin pakai diagram 2 dimensi. Jadi dari atas gitu, yang titik-titik, ada panahnya segala macam. Iya. Nah, menurut saya orang Indonesia itu masih agak sulit untuk membayangkan. Bahkan pun orang Eropa dan lain-lain pun juga mungkin agak sulit kalau membayangkan yang 2 dimensi gitu. Iya, tapi kalau kita pakai screenshot dari pertandingan terus ditambahin dengan panah-panah, dengan grafis, dengan diagram, menurut saya lebih gampang. Maksudnya, ternyata di pertandingan tuh kayak gini ya, kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak mikir lah gitu. Jadi bisa bayangin lebih cepat. Iya, benar. Nah, jadi itu. Kemudian alasan lain saya nonton pertandingannya lagi adalah siapa tahu saya ada nemu hal yang kelewat nih dari yang tadi. Saya pernah soalnya waktu itu nonton Chelsea Tottenham. Di catatan saya nyatetnya A. Ternyata pas saya tonton lagi ada pola serangan si Tottenham yang menarik dan akhirnya saya masukin ke analisisnya gitu. Sebenarnya ini pun kalau nonton nggak lagi nonton, maksudnya nggak nonton selama 90 menit gitu, tapi biasanya saya fast forward, saya cepetin. Iya, benar. Jadi ya benar-benar ya cari aja apa yang perlu kayak gitu. Iya, karena
memang Kenapa, Mas? efektivitas di sepak bola itu sendiri 90 menit itu sebetulnya nggak, ya ada beberapa analis yang bilang kalau satu pemain tuh megang bola itu nggak ada yang 30 menit sampai setengah jam gitu. Iya. Sampai 60 menit efektifnya seperti itu. Nah, itu dan apa? Bola ya ada ini sih, ada perbedaan kita Liga 1 atau dengan Liga Inggris itu intensitinya permainan itu terlihat sekali perbedaannya ya kalau kita Yes. kebiasaan melakukan analisis ya. Kayak di Liga Inggris mulai dari bawah udah bangun serangan, di situ udah kelihatan ada mekanisme pressing dari lawan, ada build up-nya gitu. Tapi kalau ya nggak cuma Liga 1 sih, kayak misalkan lawan Burnley itu bakal long pass jauh ke depan gitu. Iya. Intensitasnya beda lagi nanti. Selama melakukan long pass itu kan ada waktu gitu, maksudnya yang nggak perlu kita tonton itu salah satu kegunaan fast forward itu tadi ya Mas ya. Iya.